terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bali Pagi akhir pekan. Seperti yang sudah kita bahas tadi ya, Dwi kan mau massage ya kan, biar lebih relax juga. Itu bisa di rumah. Caranya dengan menggunakan Virgin Coconut Oil. Betul. Untuk hari ini kita sapa dulu narasumber kita hari ini ya, Dwi ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bapak. Kita ada Bapak Made Swarka ya. Beliau adalah wirausahawan dan kita nanti akan ngobrol-ngobrol terkait VCO, karena VCO ini kita sudah dengar cukup lama ya, bukan baru Pak ya. Iya, betul. Dan nanti kita akan bertanya-tanya terkait tentang Virgin Coconut Oil ini manfaat dan lain sebagainya. Iya. Baiklah, dan kita akan ke berita berikutnya dulu pemirsa terkait dengan adanya peraturan gubernur nomor 1 tahun 22 tentang minuman khas Bali dinilai mampu memberikan dampak positif pada perekonomian Bali. Tak hanya itu, dengan adanya pergub ini, produsen minuman kecil juga bisa terakomodir. Peningkatan perekonomian masyarakat Bali khususnya bagi produsen minuman tradisional akan semakin berkembang pasca disahkannya Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang minuman khas Bali. Akademisi Jimmy Uspunan menyatakan, pemberian legalisasi produk minuman khas Bali diharapkan memberikan dampak kepada produsen minuman dari skala terkecil. Selain itu, pengawasan distribusi minuman harus diperhatikan serta takaran konsumsi yang sesuai. Bagaimana orang-orang yang sudah terbiasa mereka memproduksi minuman alkohol dalam skala kecil, kemudian mereka bisa menghidupkan kebutuhan, memenuhi kebutuhan keluarga dan menyekolahkan anak-anak dan sampai di tingkat yang tertinggi, itu menjadi hal yang harus kita apresiasi. Oleh sebab itu kebijakan jangan sampai kemudian produk lokal itu diberikan legalisasi hanya menyasar kepada dan mengutamakan kepada usaha-usaha besar, tapi juga bagaimana peningkatan ekonomi kerakyatan, bagaimana juga nanti harus memikirkan ekses negatif terhadap keamanan, dan bagaimana juga harus melakukan pengawasan terhadap ukuran atau takaran alkohol seberapa yang pantasnya bagi minuman-minuman alkohol. Guna mengawasi hal tersebut diperlukan sinergi dari banyak pihak seperti pemerintah maupun masyarakat. Desa Aryani, Bali TV. Iya, kita sudah kedatangan tamu spesial ini pagi ini. Betul. Ya, Bapak Made Swarka. Beliau adalah seorang wirausahawan dan kita akan berbincang-bincang terkait VCO Pak ya. Kalau dari dulu kita mengenal minyak kelapa ya, siapa sih yang tidak tahu tentang minyak kelapa. Nah, kalau Virgin Coconut Oil ini sendiri apa Pak? Om Swastiastu, para pemirsa Sami. Terima kasih. VCO itu adalah suatu proses pembuatan minyak kelapa murni. Nah, dalam artian minyak kelapa murni ini kita proses dengan metode cold process. Cold process tanpa api, tanpa pemanasan. Yang tujuannya ini minyak kelapa murni yang kita sebut VCO, Virgin Coconut Oil tersebut, kita proses dengan cold process itu tujuannya biar senyawa-senyawa atau vitamin yang terkandung di dalam VCO tersebut tidak hilang, sehingga bisa berfungsi maksimal di tubuh kita, terutama untuk kesehatan. Oke, jadi itu ya. Kalau misalnya VCO dengan minyak yang lainnya, itu bedanya apa nih, kelebihannya gitu? Ya, betul. Seperti yang saya bilang tadi, seperti minyak goreng. Ya, minyak goreng itu kan prosesnya dengan api, pemanasan. Kalau kita menggunakan api, itu senyawa-senyawa yang terkandung di dalam minyak goreng tersebut itu kita anggap sudah rusak. Malah itu bisa berfungsi tidak bagus di tubuh kita jika kita konsumsi. Nah, sebaliknya VCO dengan cold process malah itu membuat senyawa-senyawa yang ada di dalam minyak VCO tersebut menjadi utuh, tetap utuh dia, sehingga maksimal untuk tubuh kita jika kita konsumsi. Ya, seperti misalnya kita punya masalah di perut, itu ada efek nantinya. Jadi aman untuk dikonsumsi Pak ya? Sangat luar biasa amannya untuk dikonsumsi. Dari prosesnya itu yang perbedaannya ya, dan tentunya itu yang membuat suatu kelebihannya ketika dikonsumsi gitu ya. Betul. Nah, awalnya Bapak nih Pak akhirnya bisa membuat usaha seperti ini, itu gimana nih? Ada story-nya sebelum itu Pak? Kalau story-nya ada, di awal saya memang belum mengenal VCO. Kita tahu VCO itu
ya di apotek, ya, karena banyak yang menjual. Cuman pembuatannya, terus fungsinya apa, saya belum mengerti. Karena begini, saya punya pengalaman dahulu di tahun 2016, itu saya sempat drop, saya sempat dirawat inap di Rumah Sakit Sanglah, karena mungkin ada kelelahan, karena saya kerjanya itu bisa lebih dari 8 jam. Saya kan dulu seorang di pariwisata, saya transport. Gitu. Saya mengalami kelelahan, akhirnya pingsan. Dibawa ke Rumah Sakit Sanglah, dibilanglah gula itu naik. Gula naik, diabetes. Dirawat selama seminggu, itu pun terjadinya 2 kali. Akhirnya di sana ada teman dari UNUD menyarankan sambil kita berobat kita gunakan PCO Pak Dek gitu. Itu teman dari UNUD namanya Pak Luffy. Di sanalah saya konsumsi PCO dan mengenal PCO, cuman belum mengerti buatnya gimana gitu. Akhirnya saya itu ada sekitar 6 bulanan lah ada perubahan. Itu prosesnya cukup lama Pak ya untuk jadi kita harus terus mengkonsumsi. Harus rutin ya? Harus rutin. Betul. Bagi saya menyarankan terus konsumsi itu kan bukan sebagai pengobatan saja. Itu untuk menjaga kondisi tubuh. Karena kita tahu kita makannya kita apa, kondisi cuaca bagaimana kita kan tidak tahu. Di sanalah fungsi PCO itu sangat luar biasa untuk menjaga kesehatan lah, terutama untuk keluarga. Di sanalah saya mengenal PCO, ya, tahu PCO itu apa. Gitu. Oke, nah setelah Bapak mengkonsumsi PCO itu kan Bapak kan sakit ya sebelumnya. Betul. Lalu apa nih proses yang terjadi pelan-pelan gitu perubahannya itu seperti apa Pak yang Bapak rasakan? Di awal setelah saya konsumsi itu memang ada efek, setelah saya minum PCO itu hampir 5 kali saya ke kamar mandi. Tetapi saya tidak sakit. Bukan seperti ya mencret lah dibilangnya. Seperti tidak mencret. Kalau mencret kan sakit ya. Jadi, tapi bagus ya. Betul. Itu mungkin perut kita di detox ya sebetulnya. Terus karena saya ada juga kelainan di kepala di sebelah, itu juga berangsur-angsur hilang. Seperti pusing, ya itu yang terjadi selama 6 bulanan lah. Saya menjalani perawatan itu, disitulah ada perubahan, termasuk lemes. Biasanya saya lemes pagi, tidak semangat, itu akhirnya terjadi perubahan secara signifikan. Itu saya semangat lagi untuk bekerja berkat PCO untuk itu. PCO sendiri ini aman dikonsumsi untuk anak kecil Pak? Untuk anak kecil itu sangat aman sekali karena di lapangan di rumah saya untuk anak-anak kita pakai PCO untuk habis mandi untuk perut kita minumkan juga. Sama untuk orang hamil pun bagus untuk membantu persalinan. Jadi untuk PCO ini bisa dikonsumsi atau bisa digunakan dari luar begitu ya. Jadi aman dari semua umur dan tentunya semua orang bisa untuk mengkonsumsi PCO ini ya. Dan kita berbicara tentang PCO ini ya. Nah, Bapak kan sekarang kan udah membuat sendiri begitu ya Pak ya setelah apa yang Bapak alami. Itu bahan-bahan dan proses pembuatannya itu gimana aja sih Pak? Begini, untuk bahan pembuatan minyak itu kan bahan dasarnya memang kelapa. Dari bahan itu kita memang kelapa pilihan, ya yang terpenting kan sudah tua kelapanya. Nah, untuk pemrosesan ini seperti membuat minyak biasa, cuman kita tidak memakai api. Saya jelaskan sedikit untuk proses ini. Kita biasa kita ambil daging kelapanya, kita parut, setelah diparut kita peras untuk mendapatkan santan tersebut. Karena ini prosesnya alami. Karena proses alami kita tidak ada tambahan apapun. Di sana santan itu kita tempatkan pada wadah yang sudah kita siapkan untuk memulai proses pengendapan tersebut. Dalam proses pengendapan tersebut setelah itu santan kita tempatkan, itu akan terjadi pengendapan. Itu akan ada 2 tahapan. Pertama, paling bawah air, yang di atas air itu santan. Dalam jangka waktu 3 jam itu kita dalam berproses juga.
air kita tuangkan, kita buang airnya, biar tinggal santannya saja. Setelah 6 jam atau sampai 8 jam, proses santan itu akan tumbuh dia PCO. Nah, begitu prosesnya. Dia sangat simpel sebenarnya prosesnya itu, tetapi agak rumit untuk menghasilkan itu karena proses itu betul-betul kita harus clean. Benar. Ya, itu prosesnya. Setelah PCO itu kita dapatkan, kita saring. Nyaringnya pun harus benar-benar harus benar bersih dia gitu, untuk mendapatkan kemurnian daripada minyak PCO tersebut. Gitu. Jadi ini benar murni dan banyak sekali manfaatnya ya, dan betul. bisa dikonsumsi untuk anak kecil juga. Dan nanti kita akan bertanya-tanya ini sudah kemana saja nih pemasarannya. Betul. Ada brandnya nggak sih Ada nanti brand. kita akan membahasnya ya Pak ya. Baik, pemirsa, kami masih akan hadir dengan narasumber Bapak Imade Swarka dan kita akan bertanya terkait virgin coconut oil. Tetaplah di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Karena Oke, seru banget ya. Kita offline juga masih ngobrolin ini loh. Tertarik loh ya. Virgin coconut oil Bapak, ini kan memang manfaatnya sangat banyak sekali Benar. untuk kesehatan Pak. Ini efeknya di saat pertama kali mengkonsumsi berbeda-beda tiap orang ya Pak. ya betul. Berbeda-beda ya. Ini Gimana aja mungkin reaksinya Pak? Reaksinya seperti apa nih? Ya, kalau untuk efek itu memang benar ada, tergantung kondisi konsumen itu atau yang mengkonsumsi itu masing-masing. Tapi yang kebanyakan ya terjadinya diare atau mulas-mulas ya, mulas-mulas. Cuman Seperti mendetoks, ya Pak, ya. betul seperti detox itu tidak apa-apa, itu malah bagus. Kalau saya bisa sarankan itu dilanjutkan saja, karena itu dalam proses dia memproses dalam artian itulah sudah terjadi pemrosesan untuk pengeluaran toksin-toksin atau apa yang ada di perut, di tubuh. Itu terjadinya cuman 1 hari itu aja. Selanjutnya kalau sudah kita konsumsi lagi itu tidak akan terjadi. Ya. Pak, kalau Bapak kan pernah mengalami gula darah yang Betul. tinggi Pak ya. Iya. Nah ini untuk kalau penyakit-penyakit lain apakah sama Pak di awal 3 kali sehari atau berapa kali mengkonsumsi VCO? Ya betul. Berarti untuk mengkonsumsi PCO itu misalkan kita ada sakit kayak gula darah seperti yang saya alami. Nah, minimal itu 3 kali sehari. 3 kali sehari. Betul. Kalau untuk yang perawatan ya minimal juga 2 kali sehari, 2 kali pagi sehari. sama malam. Ya tergantung bebas gini Sebelum dan sesudah makan? kalau Bebas, kita ya. sarankan bebas, tapi kalau lebih baik sesudah makan. Sesudah makan. Betul. Ya, oke. Kita sarankan ya sesudah makan. Oke, minyak yang banyak banget manfaatnya Iya. ya Dwi ya, dari untuk mengobati penyakit dan juga untuk menjaga kesehatan tentunya. Nah ini pasti banyak orang juga yang setelah mengetahui manfaatnya pasti pengen ya kan untuk mendapatkan VCO yang seperti ini. Nah kalau dari Bapak sendiri untuk pemasarannya nih seperti apa Pak? Ya pemasarannya di awal memang karena kita banyak teman juga. Untuk saat ini saya masih di hotel-hotel, Oke. di spa. Ada juga di masyarakat yang mereka sudah tahu apa itu PCO, mereka konsumsi dan akhirnya balik lagi untuk membeli itu. Pemasaran untuk sementara masih di Bali, di hotel, spa dan masyarakat kita. Oke. Sudah sampai ke daerah lain Pak, maksud saya selain di Badung. Di Badung, termasuk di daerah Kota-kota kota-kota lain. Ya betul. Ini kalau saya sampai Singaraja, Negara, Karangasem itu ada di daerah Selumbung. Kalau Negara itu teman-teman kita banyak yang mengkonsumsi juga setelah mereka tahu. Jadi tidak hanya untuk perhotelan Pak Betul. ya, kan untuk Betul. dikonsumsi pribadi ya untuk kesehatan. Betul. Karena kemarin juga teman kita yang ada di Renon, kebetulan anaknya di Amerika. Kita sudah kirim ke Amerika semua. Wah, berarti Gitu. udah go internasional. Betul, betul. Untuk minyak Iya. VCO ya Bapak ini ya. Malah PCO kita yang berasal dari Indonesia, khususnya Bali itu memang punya kelebihan yang luar biasa. Karena kelapa kita lah yang bagus untuk di Bali gitu. Di luar Indonesia mungkin perbedaannya ada mungkin ya itu. Ini tahan berapa lama Pak untuk virgin coconut oil?
Untuk penyimpanan, untuk virgin coconut oil yang prosesnya dengan cold process atau tanpa pemanasan itu lebih dari 12 bulan. 12 bulan, kurang Ya. lebih setahun ya? Ya, kalau minyak biasa 3 bulan atau sebulan sudah tengik ya berarti ya. Tapi kalau PCO lebih dari 12 bulan penyimpanannya. Dan ini harus disimpan di tempat yang dingin atau boleh di mana saja? Di mana saja Mana boleh. saja ya, yang penting betul, aman betul gitu. ya. Nah Bapak, untuk produksinya ini Pak, biasanya Bapak berapa sih bisa produksinya dalam 1 hari atau 1 minggu itu berapa biasanya Bapak? Untuk produksi kita kan tergantung permintaan sekarang. Saya produksinya bisa per 2 hari itu 500 kelapa. Kadang 3 hari sampai 1000 kelapa gitu. Di awal memang ada 200 kelapa, tapi setelah berjalannya waktu sekarang sampai 1500 kelapa kita. Ya, cukup banyak ya. Untuk per Di mana nyari kelapa nih Pak? Nah itu kelapanya betul, bisa betul. dari mana Bapak? Betul, Iya. ini betul ya. Untuk kelapa semua ada di balik kelapa itu bagus semua. Tapi kelapa saat ini saya nyarinya di Karangasem, Mbak. Kenapa harus di Karangasem Pak? Kenapa nggak ada betul. Kan banyak tuh. Ya betul. Apakah kualitasnya lebih bagus atau gimana? Ya betul. Sekarang begini, kelapa itu seperti saya bilang tadi itu sebenarnya sama. Karena di Karangasem itu lebih banyak kita bisa dapatkan. Produksi kelapanya lebih banyak. Betul. Ya. Terus kedua daging kelapanya itu lebih tebal, berarti kan untuk mendapatkan minyak itu lebih banyak kita banyak. bisa dapatkan. Nah di sana juga kelapa itu banyak macam dan jenisnya juga, itu yang kita cari gitu. Jadi, makanya saya fokuskan di Karangasem biar tidak bingung lagi kemana lagi ya itu karena Untuk kita PCO sendiri jenis apa yang Bapak gunakan Pak, kelapanya? betul. Kelapa yang kita gunakan untuk sementara ini sih masih kelapa biasa, ya. Karena di sana juga ada juga kelapa Bali dalam namanya, itu. Terus juga ada kelapa madan kayak yang kita pakai upacara itu. Tapi yang untuk PCO yang biasa ini kita pakai kelapa biasa, yang besar itu gitu. Nah kalau dari 1 botol ini ya, ini kan ukurannya 100 mili. Itu memerlukan berapa kelapa untuk menghasilkan 100 mili ini? Iya. Untuk yang sudah biasa kita produksi dapatkan 100 mili itu kita perlu 10 kelapa. Wow. Ya, Untuk betul. 1 botol kecil ini 10 kelapa pemirsa. Wah berarti banyak ya Pak yang menggunakan kelapa ya. Ya, makanya itulah perbedaan produksi kita dan harganya gitu. Kalau Harganya bersaing Pak. betul. Tetapi gini, kalau di harga kita juga memanfaatkan biar bisa masyarakat kita itu terbantu. Ini bisnis memang betul bisnis. Iya, Tetapi kita saya gimana, bukan Pak? sekedar bisnis. Kita bisa menolong atau beriatnya. Iya, Kalau di iya. Bali itu penting juga bagi saya. Tapi bisnis itu penting. Makanya untuk harga yang 100 ml ini kita jual 50.000. Ya, masyarakat juga menjangkau untuk di harga dan bisa terjangkau, ya. tertolong. 50.000 apalagi tahannya itu sampai satu Satu tahun. Ya. Kan Ini biasanya benar-benar berapa lama digunakan kalau 100 ml Jangkau. ini Pak? Paling 5 hari sudah habis. Oh, sudah habis ya. Oke, karena sering dikonsumsi ya kan. Ini harus rutin ya Pak ya kalau Betul. misalnya mau merasakan khasiatnya dari VCO ini. Wah, jadi saya tertarik nih abis ini kayaknya pengen coba ini Karena kan. bisa menurunkan berat Bener badan, banget, cantik. penting. Apalagi untuk para wanita yang punya masalah. Dengan berat badan. Berarti ini kan? juga dikonsumsi langsung ya Pak ya? Betul, ya untuk bisa itu dikonsumsi ya. langsung. Malah itu yang bagus karena efeknya dia langsung di tubuh kita. Iya, tapi Iya, takutnya baik. sama efeknya nanti. Kan efeknya berbeda-beda ya Ya, kan, betul. tergantung dari kondisi tubuh kita. Oke, seru banget ya Dwi ya dan Bapak perbincangan kita untuk membahas tentang VCO ini. Tapi nanti kita akan mengulasnya lebih dalam lagi terkait dengan VCO atau Virgin Coconut Oil. Namun setelah jeda iklan berikut ini, tetaplah bersama kami. Konsumsi dulu VCO Virgin Coconut Oil Bapak, Pak Kade. Kalau dari tadi kan kita sudah membicarakan tentang ini Pak. Ini adalah salah satu minyak yang memiliki manfaat yang sangat banyak sekali. Betul. Dan Pak Kade pun mengkonsumsi di awal yaitu karena pernah sakit ini ya diabetes, Diabetes, ya, Pak ya. betul. Kalau untuk pemirsa di mana bisa mendapatkan ini Pak? Untuk pemirsa yang mau menginginkan PCO,
Itu saya produksinya di Jalan Antasura, Denpasar, nomor 468, Peguyangan Kajo. Terus produksi yang lagi satu, saya produksi di Jalan Raya Angantake, Banjar Desa, Abian Semal, Badung. Ya. Kalau pemirsa mau mengunjungi tempat kami, silahkan di tempat produksinya antara langsung. Dua pilihan Betul. yang terdekat ya, Betul, di Antasura atau di Antake ya, daripada. betul, Iya, di oke. Angantake. Kalau pemirsa mau berbisnis ini juga gimana Pak? Oh, Bisa boleh, ya, Pak, ya? boleh, 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 jadi reseller boleh gitu ya? sekali. Jadi reseller. Semakin banyak masyarakat kita tahu manfaatnya, terus ya, bisa juga untuk mendapatkan income kan begitu ya, kan membantu juga. Betul. Bukan untuk diri kita sendiri saja, kita selain mengkonsumsi juga mendapatkan hasil gitu. Selama ini peran pemerintah dalam mendukung ini Usaha Pak, untuk Bapak itu usaha gimana? Virgin Coconut Oil seperti apa Pak? Dari pemerintah saat ini memang sangat luar biasa membantu, memberikan kemudahan. Misalkan saya contohkan itu sangat antusias sekali pemerintah untuk UMKM ya, untuk pelaku UMKM itu terbantu sekali. Mereka tidak tinggal diam dalam hal ini, termasuk memberikan regulasi untuk kepengurusan perizinan. Nah itu terus pajak, terus mereka juga memberikan kita kebebasan untuk pasar yang lebih lebih menguntungkan gitu, menyarankan mereka. Nah terus menuju kita ke pasar global yang sekarang kan sangat bersaing sekali yang Ya, itu peran pemerintah untuk UMKM. Pernah ada kesulitan nggak Pak Ya, benar. untuk pemasaran ini VCO-nya? Kalau kesulitan di awal pasti ada, Ya, ada ya? pasti banyak. Mereka Apa aja tuh Pak? itu karena mereka masyarakat kadang-kadang kan kurang pemahaman. Banyak PCO. Kemarin juga PCO sama juga nggak ada. Itu masyarakat kita kurang paham. PCO itu banyak metodenya. Banyak jenisnya kan gitu ya. Mereka tidak tahu, yang mereka tahu PCO, minyak kelapa murni kan gitu ya. Tetapi untuk produksinya itu mereka tidak tahu cara buatnya bagaimana. Makanya saya sarankan kalau masyarakat kita pingin tahu lebih jelas, lebih baik datang ke produksi kami. Gitu biar lebih jelas ya, betul. Nah, ya. untuk produksinya sendiri nih Pak, Bapak sekarang udah dibantu sama berapa orang sih ada tim di sana? Nah, untuk sekarang produksi ada 5 orang. Terus saya untuk di tim ada 3 orang. Oke. Sementara. Jadi sekarang udah membuka lapangan pekerjaan ya Betul, Pak ya. betul. Yang dulunya membuka usaha ini karena memang mengalami sakit gitu ya, dan akhirnya ternyata sekarang bisa menghasilkan, Betul, menguntungkan gitu ya. Oke, ini harapan kedepannya apa nih Pak untuk usaha ini ya kan? Apalagi sekarang juga kan pasti banyak ya VCO itu mungkin ada memberikan tips untuk jeli melihat mana VCO yang benar-benar real gitu. Seperti yang saya bilang tadi, biar masyarakat kita juga perlu sosialisasi kan gitu ya. Terus di samping mereka melihat sendiri bagaimana kita produksi. Nah untuk kedepannya ini saya harapkan PCO ini lebih populer di masyarakat, lebih populer ya. Karena PCO itu biar mereka tahu manfaatnya untuk kesehatan. Gitu. Karena PCO itu banyak senyawa-senyawa yang aktif atau vitamin, kandungan vitaminnya itu dengan cold process tanpa panas itu vitamin yang terkandung, khususnya banyak vitamin E di dalam PCO itu dia tidak rusak, masih utuh. Ya, itu kedepannya biar masyarakat bisa memanfaatkan itu, biar tidak salah kaprah atau salah pemikiran gitu. Untuk pemirsa yang sudah sakit Pak dan sudah mengkonsumsi obat-obatan dari dokter, apakah aman untuk mengkonsumsi VCO juga? Betul, sangat aman sekali. Kalau dia mengkonsumsi dari dokter, dari herbal apapun itu bentuknya, ditambah dengan PCO itu akan memaksimalkan lagi. Karena bahan dasar ini bahan dasar dari obat juga. Seperti pembuatan kosmetik untuk lab-lab itu sabun itu bisa diminum dan dipakai di luar tubuh kita, itu akan berfungsi maksimal. Begitu. Baiklah, wow, jadi banyak manfaatnya ya kalau kita sudah mengenal VCO itu sendiri. Dan Pak, ini
kadang ada yang jual yang palsu gitu nggak sih Pak, yang VCO ya kan takut ya kan, kita kan lihatnya oke ini sama Bagaimana minyak cara kita gitu. melihat ini Benar. asli apa tidak? Ada nggak Pak cara Karena khusus kalau gitu? secara kasat mata ini sama semuanya bentuknya Benar, minyak ya, bening ya. Nah, kalau saya bilang palsu sih tidak ya. Ya. Palsu itu Mungkin cara tidak. pembuatannya. Betul. Yang tidak real begitu. Seperti yang saya jelaskan tadi, metode pembuatan itu kan ada metodenya itu pakai ragi dia untuk mempercepat proses, tetapi memang cepat proses PCO kita dapat. Tidak ada yang menggunakan ragi itu malah merusak. Yang cool proses inilah yang tidak rusak. Memang metode tanpa ragi itu agak lambat sedikit, tetapi maksimal lah yang kita dapatkan. Jadi untuk manfaat betul dari kelapa itu berkurang Pak ya? ya, istilahnya. vitamin-vitaminnya itu yang lambat Vitamin-vitaminnya rusak berkurang, ya. ya. Malah akan menimbulkan penyakit lagi. Nah, untuk mengetahui juga yang tadi kan sudah dirasakan ya, dicium itu baunya harum. Artinya gurihnya kan gitu. Tetapi yang pakai bahan tambahan, misalnya yang seperti saya bilang tadi, mungkin masyarakat bisa mengetahui lewat baunya, Bau ya. rasanya. Dia akan berbeda. Dia tidak akan gurih. Oke, Gitu. jadi dari baunya ya, itu itu udah dari- bisa kita membedakan ya. Betul. Jadi harus kita coba dulu beberapa VCO mana nih yang kayaknya betul. Ya, ini baunya gurih gimana nih. baunya? Baunya gurih. Gurih. Kalau dimakan gimana ya? Kalau diminum. Tapi ini katanya bisa dicampur juga dengan nasi loh ya. Bisa, Bapak bilang bisa. ya. Kalau yang hobi makan Ya, nasi, kalau kayak di- apa? Sambal meh. Boleh ya Ya, pakai minyak betul. gitu. Tapi jangan diproses digoreng gitu, jangan ya. Bisa juga Pak ya Bisa. untuk di Kalau- Tapi kayak masak khasiatnya bisa Pak. nanti. Kalau untuk dimasak Tidak boleh juga. Boleh ya. Malah itulah yang saya tadi dia tidak menimbulkan kolesterol nantinya. gitu. Inilah yang dipakai menggoreng. Menurut saya baca dulu ada buku di berita ini di Australia itu malah dipakai pengganti butter ya. Oh iya. Dia iya kandungan minyak. Benar-benar. betul, butter itu kan ada kandungan tertentunya mungkin yang lemaknya atau apa. Malah mereka setelah tahu dia mengganti butter itu dengan PCO untuk salad gitu dia. Itu yang saya ketahui. Oh jadi aman untuk kita ini ya, untuk dipakai. Hasil gorengannya lebih sehat Santi. Iya. Kalau hobi makan gorengan, Mengganti minyak gorengnya gitu. pakai VCO. Cuman kan begini saya tambahkan sedikit karena ini kalau kita beli minyak goreng 20.000, kalau ini 50.000 kadang-kadang segini. kasihan ya. Kasihan berapa PCO kita butuhin. Oke. Nggak, jadi cukup kita konsumsi saja. Itu bisa. Betul. Oke, baiklah, seru banget ya perbincangannya ya. Tapi sayang sekali waktunya sudah habis untuk kita ngobrol-ngobrol. Pak, mungkin nanti kita lebih banyak lagi ngobrol Ya. nanti di off air ya Pak ya. Iya. Dan kita akan mencoba juga ini. Kira-kira gimana kan nanti Iya. reaksinya di tubuh kita ya. Pak De, Oke. semua banget sudah bisa hadir di studio Terima pagi kasih, ini. Bapak. Sukses terus. Iya, Kita tunggu lagi videonya. kedatangannya nanti ya. Yes, ya.